Baik, kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya semuanya. Pada pertemuan pagi hari ini ya, kita harus apa mengadakan pertemuan secara online ya, karena saya masih di luar kota ya. Saya kira pertemuan pertama ini kita akan bahas secara global ya, apa itu mata kuliah polusi tanah dan air tanah ya. Sesuai namanya ya, mudah-mudahan Anda dalam kuliah ini membayangkan setidaknya ya, apa yang akan kita bahas ya tentang polusi tanah dan air bawah tanah ya. Nah, ini pendahuluan. Jadi pada kuliah ini ya, nanti ada beberapa materi yang akan diberikan, termasuk juga nanti ada penugasan, ada juga tugas ya, kemudian ada kuis dan juga tentunya ada UTS dan UAS gitu. Nah, materinya apa? Materinya adalah beberapa poin ini. Yang pertama ya, pengertian umum polusi lingkungan ya. Kemudian lebih spesifik ke polusi tanah dan air tanah ya, atau air bawah tanah. Dalam bahasa Inggris itu kita sebut sebagai groundwater kan gitu ya. Kemudian berikutnya di pertemuan berikutnya ya, atau materi berikutnya adalah tentang karakteristik dari tanah, baik dilihat dari sifat fisika, kimia maupun biologisnya ya. Nah, ini kita harus tahu seperti apa karakteristik dari tanah itu ya. Kemudian berikutnya tentang polutan dan kontaminan. Ini nanti ada definisi, ada perbedaannya apakah sebut polutan atau kontaminan ya. Khususnya nanti yang akan masuk di dalam tanah maupun larut dalam atau ikut dalam air tanahnya ya. Nah, berikutnya ya, di materi berikutnya tentang proses-proses fisik, kimiawi dan biologis dalam tanah yang tentunya nanti melibatkan ya polutan dan kontaminan. Proses-proses fisika seperti apa yang terjadi, kimiawi maupun biologisnya. Kemudian ya, layaknya udara ya, air tanah pun juga bergerak secara dinamis. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang pergerakan air tanah itu ya. Berikutnya juga tentang transport kontaminan. Ya, jadi ini sudah ke sistem dinamisnya, bagaimana kontaminan itu eh, mengalir begitu ya, membawa ya polutan maupun kontaminan di dalam tanah. Maka harus ada transport kontaminan dalam tanah. Nanti yang akan melibatkan beberapa proses seperti adveksi ya, kemudian dispersi, hidrodinamis ya, maupun model polusi air tanah yang lain itu. Kemudian juga ada intrusi air laut ya. Nah, yang paling penting ya, bagaimana mengelola dan melakukan remediasi. Apa itu remediasi nanti juga akan dibahas ya. Bagaimana melakukan remediasi tanah yang tercemar oleh polutan maupun kontaminan. Kemudian lebih spesifik lagi ada studi kasus ya tentang polusi tanah dan air tanah ini gitu. Nah, ini secara umum ya deskripsi dari mata kuliah ini ya. Meskipun nanti ini bukan per minggu ya, tapi bisa jadi nanti muatannya atau proporsinya bisa berbeda-beda ya, tergantung dari desain yang sudah kita buat ya. Nah, ini untuk materi secara lebih spesifik ya. Ya, materi secara spesifik nanti ada di dalam kontrak perkuliahan gitu. Ya, saya share dulu. Nanti kontrak perkuliahan akan difinalisasi oleh Pak Alen sebagai koordinator. Ya, saya akan share dulu ini draft kontraknya dulu ya.
Saya share dulu ini ya. Oke. Ini emang masih kontrak yang lama sebenarnya, sudah terlihat ya di layar Anda semuanya. Nah, ini ya deskripsinya apa kontrak perkuliahannya ya. Ini juga isinya bukan teknologi pertanian ya. Kita ini fakultasnya sudah berubah menjadi Fakultas Teknik dan Teknologi ya. Ini juga harus dirubah nanti ya. Nah, ini pengajarnya nanti sebagai koordinator itu Pak Alen ya. Kemudian saya sebagai anggota dan Pak Satianto ya. Nanti untuk materi K1 sebelum UTS ini dengan saya, untuk K1 K2 nanti dengan Pak Alen. Nah, setelah UTS nanti dengan Pak Satianto ya. Ini waktunya juga masih yang lama ya, ini belum saya update ya. Jadi nanti bisa diupdate dan ditunggu ya dari koordinatornya ya, dari Pak Alen gitu. Ya. Tadi tentang manfaat dan deskripsi saya kira sudah saya singgung di awal slide pertama tadi begitu ya. Jadi tujuannya ya dari kuliah ini Anda itu bisa mengetahui karakteristik fisik, kimia ya dan biologis tanah tadi ya. Kemudian pergerakan air tanah, larutan, polutan, kontaminan dan juga nanti bagaimana mengelola ya melakukan remediasi tanah-tanah yang tercemar oleh polutan maupun kontaminan. Gitu, ya. Kuliah saya kira ini umum ya, bisa dilakukan secara hybrid, bisa offline, bisa online. Ya, bisa juga asinkronus. Kemudian untuk kuis ya, kuis akan kita setting dan sudah ada bank-bank soal. Sebenarnya kami sudah punya bank soal di LMS atau di kelas ya. Jadi ini bisa diperhatikan, memang diperhatikan karena kuis nanti ya bisa diberikan hampir tiap minggu ya. Nanti akan ada kuis untuk mata kuliah ini. Kemudian penugasan ya nanti akan diberikan baik sebelum UTS maupun setelah UTS yang merupakan bagian integral dari perkuliahan ini. Ya, termasuk hari ini nanti juga akan ada tugas yang saya berikan yang nanti silakan Anda kerjakan gitu. Nah, ini beberapa bacaan yang bisa dijadikan sebagai referensi ya. Ada bukunya memang sudah cukup lama ya. Dari tahun 2005 ini ada dua buku tentang pencemaran tanah dan air tanah yang menerbitkan dari ITB maaf ya. Tulisannya Noto Darmojo. Kemudian ada juga Geochemistry, Groundwater and Pollution. Ini juga tahun 2005 ya karangan dari Apello dan Posma. Kemudian lebih spesifik, lebih ke arah desain dan analisis. Ini ada di bukunya Coe ya tahun 2014 tentang Calculation for Groundwater and Soil Remediation. Kalau nggak salah nanti bisa dicek di kelas itu sudah ada materi beberapa yang kita punya apa soft copy-nya kita upload di kelas gitu ya. Kemudian untuk tugas-tugas saya kira tadi sudah saya singgung. Ya, untuk tugas-tugas ini bisa diberikan melalui LMS ya, termasuk sebelum mengikuti perkuliahan ya, karena materi kita juga sudah lengkap sebenarnya ada di kelas, termasuk materi hari ini Anda bisa akses di kelas ya. Ya, jadi harapan kita ya, harapan kami ya setelah Anda sebelum mengikuti perkuliahan, pertemuan Anda sudah membaca dulu bahan itu supaya nanti kuliah ini lebih dinamis ya gitu. Kemudian evaluasi tengah semester maupun akhir semester saya kira kita mengikuti jadwal yang telah dibuat oleh IPB ya. Ya, untuk UTS kita tahu setelah minggu ke-7, untuk UAS setelah minggu ke-15 ya harusnya ya karena kita minggu UTS dihitung ya. Untuk penilaian kita menggunakan PAP ya, penilaian standar patokan ya, kita pakai acuan ya. Ya, jadi untuk urut mutu atau eh, scoring ya, Anda bisa mendapatkan huruf mutu A kalau nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 80.
Kemudian untuk AB antara lebih besar sama dengan 75 sampai kurang dari 80. Kemudian B ya kurang lebih besar sama dengan 70 sampai kurang dari 75. Dan seterusnya ya sampai nilai E ya. Jadi ini penilaiannya. Kemudian untuk pembobotannya UTS dan UAS kita patok dengan persentase yang sama ya. Kemudian ada tugas dan kuis ya, baik tugas itu nanti juga bisa perorangan ataupun apa kelompok begitu. Kalau kuis biasanya adalah tugas perseorangan. Nah, ini ada kehadiran 10% ya. Ini mungkin nanti perlu dikonfirm lagi ya ke Pak Koordinatornya ya. Tapi memang biasanya kita memberi apresiasi ya mahasiswa yang rajin, tidak memanfaatkan tanda kutip jatah eh bolos ya perjalanannya. Jadi kalau tidak masuk pun harus ada keterangan gitu ya. Oke, saya kira itu untuk tata tertib ini secara umum ya. Saya kira kita mengikuti panduan yang ada di POB yang ada di PB. Keterlambatan tidak boleh dari 15 menit, ya tidak boleh melakukan kecurangan, ya tidak boleh melakukan kecurangan diantaranya adalah pemalsuan kehadiran dan seterusnya ya. Saya harap di kelas ini tidak ada kejadian atau tidak ada pelanggaran disiplin yang memaksa kami harus memberikan nilai minimum begitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukan kegiatan dengan disiplin ya dan juga penuh tanggung jawab begitu. Nah, ini untuk materi tadi sekilas sudah saya jelaskan bagaimana deskripsi mata kuliah ini ya. Kemudian nanti ada dua materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan pertama tentang sumber dan penyebab polusi tanah dan air tanah ya. Kemudian ada karakteristik tanah secara umum. Nah, ini nanti kita akan belajar khususnya eh, properties dari tanah gitu ya. Kita akan belajar hari ini gitu ya. Jadi ada dua materi nanti yang akan saya sampaikan. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke aspek kimiawi ya dan larutan kimiawi. Aspek kimiawi tanah dan larutan tanah, maksudnya air tanah. Ya, ini akan kita bahas minggu depan mulai dari komposisi air tanah, pH tanah, laju reaksi dan seterusnya, termasuk beberapa kejadian atau beberapa fenomena ya, peristiwa atau eh, mekanisme di dalam tanah ya, seperti presipitasi, disolusi, volatilitas dan seterusnya ini ya. Termasuk nanti di bagian akhir ada kinetika. Nah, kinetika ini ada analisis atau ada hitung-hitungannya ya, bagaimana kita memprediksi ya berapa lama penyebaran dari polutan tersebut gitu ya. Kemudian minggu berikutnya kita akan bahas tentang sifat biologis ya atau proses biologis dalam tanah dan air tanah. Ya, nanti kita akan belajar tentang mikroorganisme, termasuk metabolisme dari mikroorganisme itu sendiri, ya, termasuk interaksi mikroorganisme dengan bahan-bahan seperti logam, ya bisa jadi menjadi polutan maupun kontaminan. Hmm. Kemudian bagian akhir ada kinetika. Nah, kinetika ini nanti Anda akan belajar bagaimana kita melakukan remediasi berapa lama dengan proses biologis. Nah, kita bisa prediksi berapa lama kira-kira akan selesai ya, akan tanah akan bersih kembali ya, tidak tercemar kembali. Nah, nanti kita melakukan kinetika dengan pendekatan biologis atau disebut kinetika biologis tanah. Itu. Nah, minggu berikutnya ada tentang karakteristik kontaminan ya, baik karakteristik biologi apa organik ya. Nanti kontaminan itu macam-macam begitu ya. Nah, nanti kita belajar di sini ya. Nah, di sini kita bisa nanti ada analisis resiko akibat paparan kontaminan. Ya, jadi apakah misalnya orang yang dia minum ya larutan atau air yang tercemar ya misalnya ya tercemar logam berat atau tercemar kontaminan anorganik misalnya. Nah, apakah akan mengakibatkan penyakit atau tidak nanti dianalisis di sini. Kemudian berikutnya tentang remediasi
ya. Remediasi ini cukup banyak materinya karena memang inti dari pengelolaan ya polusi tanah dan air bawah tanah itu teknik yang umum digunakan adalah teknik remediasi tanah. Ya. Nah, teknik remediasi ini berbanyak cara, baik in situ maupun ex situ, ya. Baik dibersihkan di lokasi setempat maupun harus dibawa, ya, di ex situ ya atau di in situ begitu. Dan teknologinya cukup banyak. Maka ini memegang porsi pertemuan yang cukup banyak juga, ya. Ada contoh misalnya foil vapor extraction, ada soil washing, ya. Nah, semua ini adalah eh, teknik dari remediasi. Ya, sebentar ya, saya ini. Halo Mas, Bu, saya lagi ngajar, ntar. bisa. Nah, nanti saya telepon. Ya, maaf, ada ini sebentar, ada telepon tadi. Ya, jadi ada ini, ini cukup banyak ya materi tentang remediasi. Ya, karena memang inti di sini ya. Ada tadi ada soil vapor, ada soil vapor, ada soil washing, soil extraction, ya, ada bioventing dan seterusnya. Ini beberapa teknologi nanti akan dibahas di sini. Setelah itu akan UTS ya. Jadi materi UTS itu ya cukup banyak juga ya. Nah, setelah UTS ini kita akan banyak belajar ke aliran air tanah, aliran transport kontaminan. Ya, mulai dari belajar sifat hidrolika dan aliran air tanah. Ya, ini sifat fisika nanti lebih banyak di sini. Kemudian ada transport kontaminan ini juga cukup banyak ya pertemuannya. Hampir sama seperti tadi remediasi ya. Jadi ada beberapa fenomena yang nanti akan dimodelkan secara matematis transport kontaminan dalam air tanah ini. Ya. Kemudian juga ada materi tentang intrusi air laut tadi juga saya jemput dan juga ada NaPL ya. Non aqueous ya aqueous aqua ini kalau ini salah ketik ya aqueous ya phase liquid. Ini semacam hidrokarbon ya. Ya nanti yang dia menjadi kontaminan gitu ya. Nah, kalau yang berikutnya kalau tadi remediasi tanahnya nanti di bagian akhir dari pertemuan mata kuliah ini adalah tentang remediasi air tanahnya. Ya. Kalau tadi remediasi tanahnya ini ada remediasi air tanahnya. Ya. Jadi ini materi yang nanti akan Anda pelajari dalam satu semester ini. Ya. Oke, secara umum ini koordinatornya belum dirubah nanti akan direvisi ya. Koordinatornya adalah Pak Alen ya. Karena memang mata kuliah ini sebenarnya core-nya adalah di bidang teknik lingkungan ya karena kodenya kode 2 di sini ya. Jadi sini ada kode 2 tengah itu biasanya untuk mata kuliah teknik lingkungan. Gitu ya. Tapi karena ini masih berkaitan dengan air ya, kita dari divisi teknik sumber daya air juga masih bisa membantu untuk memberikan materinya gitu. Oke, saya kira itu secara umum ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan raise hand maupun tulis di kolom chat ya. Oke, saya lanjutkan ya ke materi ya. Ini tadi kita sampai di sini ya tentang apa kontrak perkuliahan dan materinya ya. Saya kira kita bisa selesaikan ini ya. Ya. Oke, nah ini secara umum tadi juga sudah saya singgung di apa kontrak perkuliahan tentang materi ya, tentang tutorial ya, termasuk ada forum juga yang bisa dimanfaatkan di kelas, termasuk ada kuis ya yang bisa dikerjakan nanti ya tentu akan kami sampaikan begitu ya. Dan juga ada tugas-tugas yang diberikan secara online maupun offline ya. Baik, kita masuk ke pendahuluan ya tentang aliran material ya. Jadi kalau kita belajar polusi tanah dan air bawah tanah, kita harus memahami setidaknya aliran material yang nanti melalui tanah ya.
Jadi kalau kita lihat misalnya di sini ada surface water, ada air permukaan ya, atau mungkin ada daratan ya. Biasanya kalau ini kita bisa bagi ada terestrial ya, ada bagian apa lautan ya, atau terestrial ada laut itu ya. Nah, di sini kita tahu banyak sekali aktivitas-aktivitas manusia khususnya ya untuk meningkatkan ekonomi ya ada aktivitas-aktivitas ya di berbagai bidang ya baik itu pertanian misalnya, kemudian industri ya dan juga transportasi ya dan juga yang menghasilkan limbah ya, limbah perkotaan itu. Nah, tentu ini ya proses-proses industri ini atau bidang-bidang ini tentu dia menghasilkan atau membuang mendispos ya material-material ke badan air maupun ke tanah secara langsung yang melibatkan senyawa-senyawa kimiawi ya baik berupa gas maupun partikulat ya maupun fase yang lain ya, ya seperti SOX, CO2, COX dan NOx begitu ya yang ini ya bisa mencemari udara. Nah, karena kena hujan ya bisa menjadikan hujan asam. Nah, hujan itu pasti akan sampai ke tanah ya maupun badan air ya sehingga akan terjadi ya eh, reaksi aliran ya dari material-material ini ke dalam tanah maupun nanti larut dalam air tanah. Tidak hanya material berupa gas, tapi juga mungkin material organik apa namanya padatan seperti pestisida, ya, senyawa organik, ya. Ini pun juga bisa menjadi sebagai sumber kontaminan bagi tanah maupun air tanah. Itu, ya. Jadi ini peristiwa-peristiwa secara umum ya dari eh, materi aliran material ya yang melewati tanah nanti ya. Jadi tanah yang kita pijak hari ini ya ya di dalamnya itu sangat kompleks itu ya sangat kompleks ya bisa jadi akan tercemar itu. Dari mana sumber cemarannya ya tentu sebenarnya dari aktivitas kita ya aktivitas manusia itu. Ini secara umum seperti ini ya. Kemudian kalau belajar lapisan-lapisan tanah itu juga lapisan tanah itu macam-macam ya. Ada lapisan akuifer ya, ada lapisan tanah sendiri itu juga ada lapisan-lapisannya ya, ada batuan, ada tanah sendiri, ada apa topsoil ya, tanah yang di atas macam-macam ya. Jadi ini ya. Nah, ini juga dengan propertis yang berbeda-beda ini tentu aliran material yang masuk dalam tanah juga berbeda-beda sifatnya gitu. Ya. Nah, ini secara umum ya, apa itu polusi dan kontaminasi? Ya, kita lihat dari sumber kata aslinya. Dalam bahasa Inggris ya polusi berasal dari kata pollute ya. Ini saya kira umum ya. Yang artinya adalah membuat keadaan tidak cocok atau berbahaya terhadap makhluk hidup. Ya, jadi ini ada kata tidak cocok atau berbahaya. Terutama apa? Akibat dari akumulasi limbah. Jadi memang polusi itu ya selalu identik dengan limbah, waste. Ya, yang dia akan melakukan pencemaran atau polut ya bahasa kita kan polusi itu kan pencemaran ya makanya ya sinonimnya adalah to contaminate ya yang artinya membuat keadaan menjadi tidak murni atau tidak bersih tercemar akibat terjadi kontak atau bercampur dengan bahan-bahan lainnya ini kontaminan. Ya, jadi ada to pollute ada to contaminate meskipun nanti pollute and contaminate secara ini ada perbedaannya ya tapi ini sangat erat ya makanya sampai disebut sebagai sinonim ya. Nah, ini definisi secara umum dari polusi dan kontaminasi dari sisi bahasa ya. Ya. Polusi atau kontaminasi adalah tindakan atau proses pencemaran atau keadaan lingkungan yang terkena bahan pencemar kita sebut sebagai kontaminan atau bahan yang berbahaya atau beracun itu disebut sebagai polutan. Jadi ada kontaminan, ada polutan yang dampaknya atau akibatnya adalah menyebabkan ketidakstabilan, ketidakteraturan, berbahaya atau tidak menyenangkan terhadap ekosistem. Jadi mengganggu ekosistem.
baik itu ekosistem biota, ekosistem biotik maupun abiotik misalnya. Ya, karena ada gangguan ya. Ya, jadi ada gangguan yang yang disebabkan oleh ini sehingga tidak stabil, tidak teratur dan berbahaya. Ya, maka disebut sebagai polusi dan kontaminasi. Nah, bentuk polusinya ini macam-macam ya. Ada polusi terdapat dalam bentuk bahan kimia atau energi seperti suara atau panas atau cahaya ya atau polutan dalam ya yang berupa bahan atau energi asing atau kejadian alami misalnya. Nah, jika sumbernya berupa kejadian alam disebut kontaminan bila melebihi level alamiahnya. Ya, jadi intinya kalau alami itu biasanya kan apa ya tidak bisa dicegah ya kan alamiah begitu. Tapi biasanya alami itu ya seperti kita ya, di tubuh kita itu punya namanya self recovery ya. Sama juga alam ya termasuk tanah itu juga sebenarnya punya kemampuan melakukan self recovery. Maka kalau kejadian kontaminasi itu akibat kejadian alam biasanya dia bisa melakukan self recovery secara mandiri lah begitu. Ya. Tetapi kalau ya jumlahnya melebihi level yang bisa dia terima kapasitasnya, maka ini disebut sebagai kontaminan karena sudah melebihi level alamiahnya. Ya, jadi ini bentuk dari polusi itu. Ya. Kemudian sumber polusi secara umum ada dua, ya, sumber berupa poin maupun sumber berupa non poin. Apa itu poin? Poin itu berarti kan titik ya, point source, sumber poin, yaitu sumber polusi yang dapat dilokalisir atau diidentifikasi sebagai sebuah titik. Ya, sebagai namanya ya poin itu kan titik. Tapi sebaliknya kalau non point ya non point source, sumber polusi yang menyebar secara geometris. Ya, artinya dia tidak titik tapi geometris ya, yang dapat pula berasal dari berbagai sumber poin. Jadi poin-poin ya menjadi sebuah bentuk ya dengan geometris tertentu maka dikatakan sumber non point atau non point source ya. Nah, ini klasifikasinya. Ya, ada poin, ada non poin ya. Apa contohnya? Ya, contoh sederhana ini ya. Jadi kalau kita punya perusahaan, kemudian perusahaan itu punya apa cerobong asap seperti ini. Nah, asap yang keluar dari cerobong dan asap ini tidak bisa bergerak-gerak begitu. Nah, ini disebut sebagai point source. Ini titik, ini titik. Ini juga titik. Nah, gitu. Ya. Kalau non point ya sumbernya itu dia dinamis, membentuk geometris ya. Contohnya geometrisnya geometris sungai ini ya. Ya misalnya ya. Jadi kalau misalnya ada apa katakanlah di sini ada kita ingin tahu pencemaran tanah di sekitar sungai ini ya. Tentu sumber pencemaran dari untuk tanah ini dari sumber sungai ini. Nah, sumbernya kan tidak bisa dari titik sini, bisa dari titik sini ya, macam-macam ya. Nah, ini ya. Artinya dia non point ya, dia bentuknya geometris ya tertentu. Nah, ini sumber dari sumber polusinya. Kemudian polusi udara adalah tercemar atmosfer ini secara umum ya. Ini saya kira kalau polusi udara kan ada apa mata kuliah PKU ya, pengelolaan kualitas udara. Tapi ini secara umum polusi udara adalah tercemarnya atmosfer oleh butiran halus atau partikulat, bahan kimia atau biologi yang berbahaya atau tidak menyenangkan bagi manusia atau makhluk hidup lainnya atau merusak lingkungan hidup. Nah, ini adalah polusi udara secara umum ya. Mungkin nanti secara detail di mata kuliahnya Prof. Arif Sabdo ya. Nanti misalnya ada mata kuliah pengelolaan kualitas udara. Ya, nah ini hanya sebagai ini karena meskipun kita ada terpisah dengan mata kuliah lain, tapi masih ada hubungannya. Ya karena mau nggak mau pencemaran udara nanti ketika ada yang membawa tadi flow material, ya, karena terjadi hujan, mau nggak mau nanti ya substrat atau senyawa yang ada di udara itu bisa larut, bisa ikut di dalam aliran, dalam air ya.
baik nanti ke tanah maupun ke air tanah. Ya, makanya kita tetap menyinggung apa itu polusi udara. Secara umum sumber-sumber polusi udara ini seperti ini ya. Bisa dari efek rumah kaca, ya gas rumah kaca ini banyak sekali, ya karbon dioksida, CH4, CO2 ya tadi atau SOx, NOx dan seterusnya ini ya. Kemudian kontaminan partikulat, partikulat seperti PM, ya 2,5 PM10 ya. Partikulat ya bentuknya ya padatan tapi kecil ya, partikel ya. Kemudian peningkatan radiasi UV, ya, hujan asam, peningkatan konsentrasi ozon dan peningkatan level nitrogen oksida ya NOx ya. Jadi ini juga NO ya bisa mempengaruhi atau menyebabkan polusi udara secara umum. Jadi kalau polusi udara di sini ya. Oke. Nah, sekarang polusi air. Polusi air adalah tercemarnya badan air. Badan air itu bisa berupa danau ya, bisa berupa sungai, bisa berupa laut maupun air tanah, ya, yang berpengaruh negatif terhadap tanaman maupun kehidupan mikroorganisme dalam badan air tersebut. Ya. Jadi dia mempengaruhi, meskipun juga nanti tidak langsung juga mempengaruhi manusia juga ya. Ya. Pada umumnya menyebabkan kerusakan baik individu, populasi maupun komunitas biologis secara keseluruhan. Ya, ini dampaknya ya atau akibatnya. Jika terjadi polutan dibuang langsung ataupun tidak langsung ke badan air tanpa perlakuan secukupnya untuk membuang senyawa berbahaya. Jadi makanya polutan-polutan itu sebelum dibuang ke badan air itu harus memenuhi standar dulu. Ya, ya, maka harus ada perlakuan ya. Misalnya kalau limbah, air limbah harus dilakukan pengolahan dulu misalnya sampai dia memenuhi baku mutu baru boleh dibuang di badan air. Kalau tidak ya akan terjadi pencemaran ya akan terjadi polusi air. Itu ya. Jadi ini yang mengakibatkan polusi air. Ya, ini penyebab polusi air tadi ya dari beberapa kegiatan domestik maupun industri ya yang dia mencemari ini ya. Anda bisa lihat ya dari pengalaman saya pernah jalan itu ketika ke bandara itu melihat ya di pinggir tol ya pas ke arah bandara itu saya lihat ya selokannya itu ada air yang sangat hitam itu. Ya, dugaan saya itu adalah ya pencemaran air ya ada polusi air ya yang diakibatkan bisa jadi akibat kegiatan industri yang di sekitar situ ya ini contohnya seperti ini ya jadi ini penyebab dari polusi air secara umum. Kemudian ada polusi lahan ya nanti ujungnya ke polusi tanah ya. Polusi lahan adalah degradasi permukaan bumi akibat dari aktivitas manusia. Penggunaan sumber daya lahan yang salah. Ya, ya. Ini isu yang lagi ramai kemarin ya akibat apa terjadinya bencana Sumatera ya. Apakah disebabkan oleh sawitnya ya karena berubah tata guna lahan dari hutan menjadi sawit. Nah, itu kan ramai ya. Ya, apakah terjadi degradasi atau tidak ya. Nah, semua pasti akibat ya perbuatannya manusia, aktivitas manusia. Maka disebut sebagai kegiatan antropogenik ya. Jadi ini ya. Artinya apa? Artinya polusi itu ya karena aktivitas manusia, kita atas kita gitu. Ya. Terjadi jika limbah tidak dibuang secara benar, misalnya ya. Pembuangan limbah perkotaan dan industri juga berbahaya. Ya, eksploitasi mineral, misalnya ya, misalnya ada pertambangan, ya. Kemudian pengolahan tanah petani yang salah ya, misalnya menggunakan bahan kimia yang banyak ya, pupuk yang terlalu overdosis misalnya ya, ya, ataupun urbanisasi dan industrialisasi ya karena ada perpindahan penduduk ke kota ya, kemudian industrialisasi sehingga banyak tanah-tanah yang awalnya dia subur ya kemudian jadi beralih fungsi jadi bangunan, kemudian tanah-tanah di sekitarnya terimbas akibat dari kegiatan industrialisasi tadi. Ya, maka revolusi industri ini ya bisa dikatakan ada yang merusak habitat alam karena membuka lahan
dan tentu mencemari lingkungan yang menyebabkan berbagai penyakit bagi manusia maupun binatang. Nah, ini kerusakan lahan, degradasi lahan. Memang kalau kita cermati antara ekonomi dengan lingkungan ini kadang suka berbanding terbalik. Tadi kan urbanisasi, industrialisasi ini kan tujuannya untuk meningkatkan perekonomian, ya. Tapi kadang dia berdampak pada lingkungan, berdampak negatif pada lingkungan. Dampaknya apa? Itu jadi degradasi lahan, ya. Ya termasuk mungkin bisa jadi perubahan dari tutupan lahan berupa hutan alamiah menjadi tanaman sawit, ya, monoculture. Ah, itu ya nggak bisa jadi, ya. Itu kan sebenarnya industrialisasi, ya. Jadi itu industrialisasi. Ya, jadi sebenarnya polusi yang terjadi baik tadi udara, air maupun lahan ya sebenarnya sumbernya kebanyakan, ya, adalah aktivitas manusia. Nah, manusia itu kan beraktivitas sebenarnya untuk mencapai tujuan ekonomi kan begitu. Maka biasanya ekonomi dan lingkungan ini selalu berbanding terbalik. Nah, kita sebagai seorang engineer, ya, calon atau seorang engineer itu bagaimana kita membuat peningkatan ekonomi tanpa harus mengabaikan kelestarian lingkungan. Ini yang penting, ya. Ini tantangan kita di situ. Maka kita ini sudah tepat nama kita itu SIL, ya, Teknik Sipil dan Lingkungan. Sipil yang identik dengan pembangunan, ya, industrialisasi gitu, ya. Lingkungan itu concern kita juga, itu. Ya, jadi ini saya kira penting, ya. Nah, ini juga saya kira penyebab-penyebab polusi lahan berbagai macam aktivitas manusia, ya, yang kita lihat ini, ya. Bagaimana dari hutan seperti ini kalau Anda perhatikan juga kemarin sempat ramai itu, ya, bagaimana berubahnya tata guna lahan dari hutan menjadi sawit, ya. Sebelum menjadi sawit kan harus dibabat dulu kan, ya, seperti ini kan. Nah, ini terbuka ini, ya. Ya, ini tentu akan menyebabkan degradasi. Atau seperti ini, ya, ini juga, ya, ini apa TPA, ya. Ya, bagaimana atau ini TPS, ya, ya, terus ini penggunaan mungkin bahan-bahan kimia yang terlalu berlebihan sehingga membuat tanahnya berubah karakteristiknya itu. Nah, ini contoh-contoh dari polusi lahan. Ya, jadi kita sudah bahas, ya, ada polusi tanah tadi, misalnya lahan itu kan tanah, polusi air dan juga polusi udara. Nah, sekarang polusi tanah, kalau itu lahan secara umum, ya, ini, ya, ada tanaman dan seterusnya. Kalau polusi tanah ini spesifik ke tanahnya, ya. Polusi tanah adalah tercemarnya tanah oleh bahan kimiawi buatan, ya, ya tentu buatan manusia, ya, atau bahan kimia lainnya yang merusak lingkungan secara alamiah, ya. Ya, penyebabnya apa? Kebocoran septic tank. Ini macam-macam, ya. Ini sampai detail, ya. Mungkin nanti setelah ini, ya. Posisi tanah tadi, ya, bisa septic tank yang bocor sehingga septic tank itu kan isinya limbah begitu, ya. Kemudian penggunaan pestisida, ya. Anda tahu pestisida, ya, obat-obat kimia untuk tanaman, ya, untuk membunuh hama dan penyakit, ya. Kemudian perkolasi air tanah. Perkolasi itu kan air mengalir, ya, dari tanah ke lapisan tanah yang lebih dalam. Ketika air yang mengalir itu air terkontaminasi, tentu akhirnya akan mencemari tanah ke bawah permukaan tanahnya, ya. Seperti tumpahan minyak dan bahan bakar, ya. Ya, ini nanti saya akan tunjukkan contoh apa eh, tumpahan minyak, ya. Ya, di kampung saya itu ada namanya Texas Wonocolo. Nah, nanti nanti kita lihat seperti apa, ya. Ya, pelepasan limbah cair dari timbunan sampah di TPA, ya, ya, likit, ya, limbah cair biasanya yang jadi sampah air cairan dari apa TPA itu biasanya kita sebut likit atau lindi, air lindi, ya, gitu, ya. Kemudian eh pembuangan limbah industri langsung ke permukaan tanah, ya, tadi, ya. Pada umumnya senyawa kimia berupa bahan bakar, ya, bahan bakar itu berarti biasanya bentuknya hidrokarbon, ya, pelarut atau pelarut hidrokarbon, ya. Ini cair, ya, pestisida padat, ya, timah, logam berat dan lainnya. Ya, nanti di tipe-tipe kontaminan kita bisa akan belajar di sini.
Nah, fenomena ini mempunyai korelasi dengan level industrialisasi dan intensitas penggunaan bahan kimia. Ya, tadi ya saya katakan ya, jadi semakin intensif industrialisasi biasanya berdampak negatif pada lingkungan ya, termasuk polusi tanah yang terjadi. Oke, nah ini penyebab polusi tanah tadi. Saya kira ini hanya ini. Anda mungkin juga sudah paham bagaimana berbagai kegiatan manusia, domestik maupun industri, semuanya menghasilkan waste ya, limbah ya atau ini sehingga ya dan pasti akan dibuang ke air, badan air maupun ke tanah ujungnya ya. Ya, maka ini akan terjadi eh, polusi tanah ya. Jadi dari polusi industri, polusi rumah tangga ya, kemudian limbah industri, limbah rumah tangga ya, ya polusi bidang pertanian ya, kemudian bidang peternakan ya penggunaan pupuk yang berlebihan, fungisida, herbisida ya ya maupun ini apa namanya landfill ya pembuangan apa TPA akarnya kita sebut landfill ya dan seterusnya. Ini semuanya nanti ya air yang larut dalam pergerakan ke tanah bisa menjadi sebagai sumber polusi tanah. Nah, ini semua adalah penyebab dari polusi tanah ya. Nah, ini beberapa contoh tanah-tanah yang tercemar ini karena tumpahan minyak ya misalnya ya. Ini pecah-pecah seperti ini karena over penggunaan pestisida bisa jadi atau penggunaan pupuk kimiawi ya seperti ini ya. Atau sampai warnanya sampai kecoklatan seperti ini biasanya ada logam ya atau seperti ini ya. Jadi ini semua terjadinya polusi tanah ya. Kemudian air tanahnya ya. Kalau tadi secara umum kita lebih spesifik lagi kita masuk ke dalam tanah ya, kita lihat air tanahnya ya. Interaksi antara air tanah dan air permukaan sangat kompleks ya. Karena itu polusi air tanah lebih tepat disebut kontaminasi air tanah dan tidak diklasifikasikan sebagai polusi air permukaan. Jadi dipisah ya. Karena nanti peristiwanya ya juga berbeda ya. Kalau di permukaan kan jelas kelihatan ya. Kalau di dalam air tanah kan tidak kelihatan. Dia melibatkan tanah itu sendiri ya. Secara alamiah akuifer air tanah dapat terkontaminasi dari sumber yang tidak berhubungan langsung dengan permukaan dengan air permukaan ya. Artinya maksudnya kalau kita ada air permukaan di atas yang tercemar, belum tentu akuifer di bawahnya itu sumber pencemarnya dari atasnya. Bisa jadi dari sumber yang lain, baik dari sumber poin maupun non poin, ya. Tetapi mungkin saja mencemari air tanah di bawahnya, ya, gitu. Jadi ya ini makanya kita butuh belajar pergerakan air tanah. Kontaminasi air tanah tergantung pada karakteristik air tanah dan hidrologi dan perilaku kontaminan itu sendiri. Ya, jadi kita makanya belajar nanti karakteristik tanah, ya, dan hidrologi, ya, belajar hidrologi dan juga nanti perilaku kontaminan itu sendiri. Oke, nah ini penyebabnya saya kira tadi ini penyebab polusi tanah sudah di ini juga ya. Saya kira kita bisa ini ya. Ini misalkan ini tumpahan ya. Ya, ini di sini ada water table, ada ground water flow di bawah. Ya, ada lapisan impermeable ya. Nah, ini kalau ada kontaminasi maka ini sisa nih ya. Warna-warna yang berbeda dengan warna yang di sini ini menunjukkan contoh kontaminan atau polutan. Nah, ini ya. Ini bagaimana ini untuk memudahkan pemahaman bagaimana pencemaran itu terjadi. Nah ini ya, ini juga nih penyebab polusi tanah juga sama ya. Kalau tadi dari ini ya, ini penggunaan apa pembuangan apa limbah ya. Ini udah hujan ya, semuanya nah, ini kontaminasi terjadi di sini. Oke, juga sama ya. Saya kira inilah bisa kita skip ya. Nah ini materi pertama ya, ini tentang secara umum polusi tanah dan air tanah itu. Oke, nah kita akan masuk lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini saya stop dulu. Karena ada dua materi yang akan saya sampaikan. Oke.
Nah, ini sekarang adalah karakteristik dari sifat fisik tanah. Ya. Ini materi juga lama juga ya, disiapkan oleh Pak Alen, Pak Satyanto, Pak Said, dan Pak Budi ya. Dulu Pak Prof Budi juga ikut ngajar di sini ya. Sekarang sudah tidak ya, sudah lama. Nah, ini sekarang materi berikutnya tentang karakteristik sifat fisik tanah. Ya. Oke, kita sekarang ngomongin tanah, tapi dari sisi sifat fisiknya ya. Kelihatan ya, sifat fisik kan bisa kelihatan. Pengertian dari tanah ya, tanah atau soil bahasa Inggrisnya ya, adalah badan alam yang terdiri dari beberapa lapisan. Ya, kayak kue begitu ya, ada kue. Ya, ada lapisan bahan mineral dengan berbagai macam ketebalan ya, yang dapat dibedakan dengan material induk dari aspek morfologi, fisik, kimia, dan kandungan mineralnya. Ya, jadi kalau kita belajar bagaimana tanah terbentuk, ya nanti ada jenis-jenisnya. Materialnya berbeda. Itu. Ya. Tanah tersusun atas partikel-partikel dari batuan yang hancur, nah, ini ya, melalui proses kimiawi dan lingkungan, ya, termasuk pengaruh iklim dan erosi. Ya. Tanah berbeda dengan bahan induknya akibat interaksi dengan lapisan litosfer, hidrosfer, atmosfer maupun biosfer ya. Jadi ya inilah karena bumi ini ya alam yang kita tempati ini kan tidak statis ya, tapi dinamis ya. Jadi dinamis bergerak terus ya. Terjadi katakanlah gunung meletus, terjadi apa longsor, ya hujan lebat, ya, tentu akan mempengaruhi ya, ya. Jadi akan terbentuk lapisan yang kita sebut sebagai tanah. Dan tanah merupakan pencampuran bahan mineral dan organik dalam bentuk padatan, cairan, dan gas. Ya, jadi kalau kita ambil sampel tanah, di situ setidaknya ada tiga material ini. Ada padatan, ada cairan, ada gas. Meskipun tentu jumlahnya ya berbeda-beda komposisinya, ya, prosentasenya itu ya. Nah, partikel-partikel tanah ini bergabung ya tidak erat membentuk struktur tanah berisi ruang pori ya. Makanya kan ruang pori ini yang ditempati nanti oleh gas ya dan juga bisa ditempati oleh air itu ya. Jadi partikel-partikel tanah ini bergabung tidak erat. Ada rongga lah bahasa mudahnya itu yang kita sebut sebagai pori. Pori-pori bisa mengandung cairan dan udara tadi ya. Dan karenanya tanah sering diperlakukan sebagai suatu sistem yang terbentuk atas padatan, cairan, dan udara. Ya. Nah, pada umumnya densitas atau apa kerapatan ya bahasa kita ya, kerapatan tanah berkisar antara 1 dan 2 gram per sentimeter kubik. Ya, ini nomornya. Jadi dalam 1 gram atau 2 gram tanah itu ya dalam volume ini ya dia kepadatannya itu segini ya. Jadi ya kepadatannya 1 gram per atau 2 gram per sentimeter kubik. Atau tanah juga dikenal sebagai bumi earth ya. Tapi kalau bumi itu kan tidak nyentas sebenarnya, tapi ini sudah hanya oke lah ya. Komposisi tanah terbentuk di antara periode tertier ya Pleistosin ya 65 juta sampai 12.000 tahun yang lalu ya. Jadi ini kalau belajar sejarah tanah mungkin ya ini ya. Dalam bidang teknik atau engineering, tanah disebut sebagai regolit atau material batuan yang mudah terurai. Ya, ini kita pelajari ya. Jadi ini apa bidang engineering atau keteknikan ya, mekanika tanah misalnya ya, nanti belajar ya atau geoteknik belajar tentang material tanah ini. Nah, ini permukaan tanah kita lihat ini berbeda-beda kita lihat ya. Ada bentuknya seperti ini, ada seperti ini ya, seperti ini macam-macam. Ya, jadi sangat berbeda-beda. Ya, semakin banyak Anda kunjungi lokasi-lokasi, ya perhatikan tuh jenis-jenis tanahnya, bagaimana tipe-tipe permukaannya, ya pasti berbeda-beda. Oke, nah sekarang kita ngomongin komponen cair dalam tanah, ya. Cairan tanah atau larutan tanah dalam kondisi jenuh disebut sebagai air tanah. Ya, memiliki komposisi dan reaktivitas, ya. Ini tergantung dari
jenis material di lokasi tersebut, ya. Kemudian sifat air yang masuk, kemudian sistem atau kondisi biologis dan faktor lingkungan, ya. Jadi ini tentang cairan tanah atau air tanahnya yang disebut sebagai tanah air tanah, ya. Nah, ini ketika kita belajar komponen cair dalam tanah atau air tanah itu, ya, maka kita belajar beberapa istilah ini. Ada istilahnya air higroskopis, air yang terikat gaya-gaya permukaan. Ya, jadi air itu, ya, itu dia punya di permukaan itu punya gaya-gaya dan dia bisa saling mengikat. Nah, itu sebagai air higroskopis, ya, yang sangat kuat seperti gaya adhesi. Ya. Adhesi itu kan tarik menarik, ya, antara air dan partikel tanah. Nah, itu, ya, ini namanya higroskopis. Kemudian ada kapiler. Kalau tadi yang higroskopis itu karena gaya adhesi, kalau yang kapiler ini terikat oleh gaya kohesi. Ya, ya. Sering disebut sebagai soil moisture. Ya, jadi air kapiler itu. Kemudian ada air gravitasi, air yang terdapat pada pori makro dan dapat bergerak bebas, ya, karena pengaruh gaya gravitasi, ya. Maka ada aliran air tanah. Kemudian kalau dia berkumpul bisa membentuk namanya groundwater, ya. Ya itu, ya. Ini dari air gravitasi, ya. Nah, kemudian dari sisi jenis kondisi tanahnya itu ada yang disebut sebagai fill capacity atau kapasitas lapang. Ini terjadi apabila hanya tersisa air kapiler dan air higroskopis. Ya, ya seperti ini, ya. Jadi ini ada kalau PWP, PWP itu kepanjangan dari permanent wilting point atau titik lari permanen dalam bahasa kita, ya. Kalau terjadi ini, ya, yang terjadi ketika PWP ini hanya hygroscopic water. Ya, dia hanya gaya adhesi seperti ini. Tapi kalau fill capacity ini, ya, karena pengaruh dari air kapiler, di mana air itu menahan, ya, di dalam mikropornya, ya, mikropori-porinya, ya. Ya, nah, di sana, ya. Nah, kemudian apa namanya? SWC itu soil water content, ya. Jadi kalau ini jenuh, ya, banyak isinya air, nanti dia akan bisa mengalir, drop out, ya, keluar, drain out, ya. Nah, ini disebut sebagai gravitational water. Jadi ada air gravitasi, ada air kapiler, ada air higroskopis. Ya, ada tiga kondisi, ya, sini, ya. Ada kondisi permanent wilting point, titik air permanen untuk air higroskopis, kemudian air capacity untuk air kapiler, dan, ya, soil water content saturated water content, ya, kadar air jenuh. Nah, itu, ya, gravitasional, ya. Nah, nah, air yang tersedia untuk tanaman itu kondisinya di sini, tengah-tengah, ya. Available water for plant di sini, ya. Nah, yang bisa diserap, ya, yang tidak terlalu banyak, jika tidak terlalu sedikit, bahasanya seperti itu, dalam mudahnya seperti itu, ya. Nah, air itu punya sifat polar, ya, disebabkan oleh posisi atom dan atom-atom dua atom hidrogen, air kan H2O, ya, ya, terhadap oksigen, ya, dua hidrogen satu oksigen, ya, tempat menempelnya yang asimetris. Nah, seperti ini, ya. Disosiasi air, disosiasi, ya, airnya pecah, ya, ya, ya. Air dapat terdisosiasi menjadi ion-ion, baik ion H plus maupun OH min. Nah, ya, pecah, ya, seperti ini, ya. Tanpa disosiasi reaksi dalam tanah akan sulit terjadi, ya. Jadi air itu bisa, ya, ini, ya, senyawa ini bisa pecah, terdisosiasi namanya, ya. Nah, kalau nggak ada proses disosiasi, ya, tidak akan terjadi reaksi di dalam tanah. Ya, ya, ini ya, ini sifat dari sifat polar dari air, cahaya, betul, ya. Kemudian untuk komponen padatan dalam tanah itu ada inorganik dan anorganik, ya. Ada bahan organik, ada bahan eh, organik maupun anorganik. Ya, inorganik
or mineral fraction. Jadi kalau inorganik itu maksudnya adalah dari fraksi mineral, ya, yang terdiri dari apa bulk ya, bulk itu berarti padatan atau tadi ya bahasa kita itu apa eh ya mm, gampangannya mungkin tadi ya kerapatan ya, ya dari batuan maupun degradasi dari produk-produknya, produk apa batu ya. Nah, di sini ya biasanya nanti ya akan dibagi teksturnya atau bentuknya itu ada bentuknya sand, silt ya maupun clay ya. Ya, kalau bahasa kita pasir ya, lanau ya maupun liat. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya inorganik atau anorganik. Kalau organik ya organik itu dari bahan organik ya, misal sisa-sisa tanaman ya, ya fraksinya fraksi organik. Jadi kalau ada tadi sand, seal, and clay itu anorganik. Tapi kalau yang bahan organik ya ini dari bahan-bahan makhluk hidup ya seperti tanaman, hewan ya, yang dia melakukan terjadinya dekomposisi ya. Jadi ini organiknya. Jadi harus dibedakan ya organik dan anorganik ya. Nah, komponen organik ya itu bisa mengurangi densitas ya kerapatan ya. Jadi kalau misalkan kita punya tanah kemudian kita tambah kompos ya, kompos itu kan organik ya. Nanti akan berubah itu tekstur tanahnya. Densitasnya akan berkurang. Nah, sehingga dia mempengaruhi sifat kimia tanah, juga sumber energi organisme ya. Ini terdiri dari fraksi yang sebelum belum melapuk dan yang sudah melapuk. Jadi biasanya ada umurnya. Ya, bahan organik itu ada ya ada umur muda, umur tua ya, umur matang, umur mentah bahasanya mudanya seperti itu. Ya, ini kalau organik. Ya, dia mengandung humus ya, yaitu fraksi yang sudah melapuk sempurna dan hasil akhir dari proses dekomposisi bahan organik. Ya, kayak gambut ya, kalau antum pernah apa kalian pernah dengar gambut? Ya, ada lahan gambut di Sumatera, di Kalimantan ya, maupun di mana Papua ya yang cukup besar gambutnya. Nah, gambut itu sebenarnya bahan organik. Beda dengan tadi ya, dia tidak punya komposisi clay, sand maupun silt ya, karena itu untuk yang anorganik. Ya, jadi beda ya antara bahan contoh dari organik itu ada apa? Gambut ya atau peat ya. Sebutnya peat soil atau peat aja ya. Gitu. Nah, ini profil dan horizon tanah ya. Jadi kalau tanah kita belah ya, kita lihat profil horizonnya. Ya, jadi ya seperti ini ya. Ada topsoil sepertinya. Nah, topsoil itu biasanya banyak bahan organiknya di atas. Makanya yang subur itu kan di atas biasanya. Gitu ya. Horizon ini nanti merefleksikan durasi formasi tanah ya. Ya, horizon dari pembentukan tanah. Ya, dia semua mempunyai horizon utama ya. Ya, bisa beda-beda ya. Ya, ada di sini kita lihat ada O, A, B, C. O itu adalah untuk bahan organik di atas, ya, ya, topsoil biasanya. Kemudian A itu humus, ya, ini, ya. Kemudian di bawah lagi adalah zona perakaran. Kemudian C, ya, ini juga sama C yang zona perakaran, tapi beda warnanya, ya, karena pembentukannya beda. Nah, seperti ini, ya. Atau seperti ini ya kalau kita belah, ya, seperti ini. Nah, ya, ini ya. Ini ada zona perakaran, ada zona bawah perakarannya dia tidak masuk akar. Nah, itu ya. Kenapa dia warnanya berubah ya karena ini ada pengaruh akar. Nah, karena akar kan bisa menyerap. Nah, ya, sedangkan ini tidak ada pengaruh apa-apa. Ya, jadi ini profil horizon dari tanah. Meskipun tadi dikatakan tidak semua mempunyai horizon utama. Ya. Oke, ini cut satu, ini bagian satu tadi secara umum tentang tanah. Nah, berikutnya bagian dua nih cut. Berikutnya klasifikasi tanah. Ya, jadi jenis-jenis tanah itu atau klasifikasinya itu tujuannya apa? Kita harus mengklasifikasi tanah. Tujuannya itu untuk mengetahui hubungan di antara tanah yang berbeda dan menentukan manfaat secara spesifik. Ya, ya, ya.
ya dan menentukan manfaat tanah untuk kegunaan secara spesifik ya. Jadi kita harus tahu hubungan antara tanah yang berbeda untuk menentukan manfaat. Ya. Urutannya ada entisol, ada vertisol, ada inseptisol, ada aridisol, ya, ada molisol, ya sol-sol semuanya nih ya. Terakhirnya sol itu dari soil sebenarnya. Ya, ya jadi kita harus mengetahui hubungan antara tanah yang berbeda dan cara menentukan manfaat tanah. Yang pertama entisol. Entisol ini horizonnya tidak jelas ya. Tadi ya horizon tanah tadi ya yang ABC, O, ABC tadi, ya. Ya, horizonnya tidak jelas ya, sedimen tidak terkonsolidasi seperti pasir. Ya, beberapa ada horizon A di atas bebatuan. Nah, tadi ya, kalau betul kalau horizon A berarti yang ini ya, nanti ya. Nah, ini ya horizon A ya. Jadi ini humus ya. Kemudian ada vertisol. Vertisol ini horizonnya selalu berubah ya. Mengembang ketika banyak air dan mengkerut ketika sedikit air. Rata-rata bila kering. Nah, ini namanya vertisol ya. Jadi kalau ada tanah ya dia berubah-ubah bisa mengembang, bisa mengempis, bisa mengerut. Nah, itu biasanya dia vertisol. Ada lagi intepsisol ya, inseptisol. Ya, ini tanah muda, ada formasi horizon di bawah ya. Ini sedikit terbawa air bergerak ke bawah dan kemudian mengendap. Ya, inseptisol ya, ada inseptisol. Kemudian ada aridisol. Ya, aridisol itu tanah kering padang pasir. Nah, arid ya, arid itu namanya kering ya. Ada daerah namanya daerah arid atau semi arid. Ini arid artinya kering. Tanah kering padang pasir, ya hampir 20% di bumi ya, formasinya lambat, jarang ada akumulasi bahan organik, ya mungkin ada lapisan bawah tanah mengandung kalsium, karbonat, karena perkolasi ya, banyak mengandung horizon B, berisi tanah liat yang bergerak ke bawah sewaktu masih basah dahulu kala. Ya, jadi aritisol. Ya, jadi kayak padang pasir lah itu ya. Ini makanya tandus dia, ya karena dia tidak punya tadi ya horizon, gitu ya. 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 Kemudian ada molisol. Maksudnya sesuai namanya molisol ya, mol ya, tanah lunak, lembut atau horizon A-nya tebal. Ya, ini bagus ini biasanya untuk apa pertanian molisol ya karena lumayan A-nya tebal. Kemudian ada spodosol ya terbentuk di bawah tegakan hutan cemara ya di wilayah beriklim dingin ya, berwarna putih keabu-abuan. Ya, ini mungkin negara subtropis ya tegakan hutan cemara ya. Kemudian ada alfisol ya, tanah mengandung aluminium dan besi. Terdapat urusan akumulasi liat ya, terbentuk bila cukup kelembapan dan hangat ya, sedikitnya selama 3 bulan pertumbuhan tanaman. Ya. Kemudian ada yultisol, tanah yang mudah terbawa air perkolasi. Ya. Ada oksisol ya, banyak mengandung oksida berat, itu namanya oksidasi ya. Ada histosol, tanah organik. Ya. Ada andisol, tanah endapan abu gunung berapi. Nah ini ya, tanah-tanah gunung berapi ya, ini banyak mengandung silika. Ya itu andisol, ada gelisol ya tanah beku permanen, ini tanah-tanah yang di apa mana sana di kutub utara maupun kutub selatan ya namanya gelisol. Nah, semua ini yang membedakan tuh nanti adalah horizonnya ini ya, pembentukan horizonnya ini ya. Jangan ini klasifikasi ini ya berdasarkan ini. Ya, ini beda-beda. Ya, jadi jenis ini nih ya. Ya, ya ini cara makanya dan di dunia itu punya peta ya, peta tanah ya dari berbagai jenis tadi jenis-jenis horizon tanah ya. Jadi ini seperti ini ya ada petanya ya. Kalau di Indonesia kita lihat ini warna lebih banyak dia kuning ya. Banyak kan altisol ataupun yultisol ya ini saya. Ada sedikit yang merah ya, ada sedikitnya andisol atau aritisol ya di sini ya. Arit biasanya yang di daerah-daerah NTT ya, NTB ya, daerah kering karena itu ada aritisol. Nah,
Ya, ini ya saya kira ini bisa kita dapatkan untuk tanah Indonesia. Ya. Nah, ini ya tanah saya. Ini jenis-jenisnya tadi ya. Ya, kecil ya nggak kelihatan gambarnya. Saya kira mungkin bisa kita. Nah, untuk warna tanah ya, warna tanah itu macam-macam teman-teman. Kita punya ini ya, kita punya semacam apa ya? Diagram seperti ini ya. Ini disebut sebagai Munsell color system ya, ini yang membuat orangnya ini ya, Munsell color system. Ya. Jadi warnanya macam-macam ya. Jadi urutan tanah ya ini ya. Ini mungkin nanti bisa digunakan ini ya untuk melihat apa warna tanah ya. Kemudian suhu tanah, temperatur tanah ya. Salah satu sifat fisika tanah yang sangat berpengaruh terhadap proses-proses di dalam tanah ya seperti pelapukan dan pengurahan bahan organik dan bahan induk tanah, reaksi-reaksi kimiawi di dalam tanah itu adalah temperatur tanah ya. Ya. Dipengaruhi beberapa faktor antara lain jenis tanah ya. Karena jenis tanah akan mempengaruhi sifat termal tanah. Ya, sama seperti misalkan bahan padat yang lain ya, misalnya tembaga ya dengan aluminium itu kan dia terhadap panas berbeda ya. Dia punya properti sifat termalnya ya. Maka tanah pun juga beda-beda ya sifat termalnya. Dan juga sangat tergantung dari warna tanah ya, yang mempengaruhi nanti keserapan energi radiasi. Semakin dekat permukaan, temperatur tanah semakin fluktuatif. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, jadi ini adalah day of the year. Jadi ini kalau nol itu nggak ada ya. Misalnya mulai dari satu itu 1 Januari misalnya ya. Ya sehari setahun itu kan 365 hari ya. Dan di sini ada kedalaman ya. Kita lihat kalau di sini yang paling berfluktuatif ini kedalaman permukaan. Jadi permukaan itu kedalamannya sangat berfluktuatif. Ya, ya. Kemudian semakin dalam dia semakin konstan. Nah itu nggak terlalu berfluktuatif. Ya. Ya, jadi ini sifat dari tanah. Ya kenapa? Karena ya sangat dipengaruhi oleh suhu udara di udara. Suhu udara di ya kalau sudah di dalam kan nggak dia tidak pengaruh panas yang ada di dalam di permukaan atau di udara di atasnya. Ya, semakin dalam dia akan semakin konstan, ya, nggak berpengaruh itu. Ya. Kemudian struktur dan agregat tanah, ya, struktur tanah merupakan susunan partikel tanah yang membentuk berbagai agregat yang terjadi karena proses formasi tanah secara alamiah atau pedogenesis. Ya. Agregat tanah alam atau soil bed mengandung butiran pasir, lempung, liat, bahan organik, dan mikroorganisme hidup. Ya, tiga struktur atau agregat tanah itu ada struktur alamiah, tidak terstruktur maupun struktur buatan. Ya, buatan itu tanah yang diolah. Jadi kalau misalnya eh, sawah ya atau kebun jagung, ya itu dia strukturnya buatan karena diolah. Ya, tapi kalau tidak diolah itu namanya alamiah atau pedogenesis. Nah, teman ada juga tanah yang tidak terstruktur. Nah, itu ya. Nah, ini seperti ini kita lihat ini tanah-tanah yang habis diolah, ini yang alamiah ya, yang pasir, ya ini tidak terstruktur macam-macam ya jenisnya. Oke, kemudian tekstur dan partikel tanah. Ya, tekstur tanah adalah gambaran proporsi relatif butiran atau partikel tanah mineral yang berbeda ukurannya. Ya, yang tadi kita lihat apa eh, apa namanya anorganik ya, yang tadi bukan bukan organik ya. Jadi ini ke mineral. Ya, partikel tanah diklasifikasikan itu ada 3 tekstur. Ya, jadi partikelnya itu ada 3 jenis partikel atau butiran. Yang pertama adalah liat atau clay, debu atau silt, pasir atau sand. Kita lihat yang paling kecil itu adalah ya liat ya, kurang dari 0,002 milimeter. Debu itu di tengah 0,002 sampai 2 milimeter. Di atas 2 milimeter itu disebut sebagai pasir. Ya, tadi saya sedikit ya, tadi debu ya bukan bukan lano ya. Kalau ada yang bilang lano itu sifat. Tapi kalau jenis teksnya namanya debu atau silt. Ya, debu ya. Jadi clay, silt, sand atau liat, debu, pasir.
Yang paling kecil adalah liat. Dia paling kecil ya. Ya, jadi ini ya. Nah, untuk mengetahui jenis tanahnya berdasarkan segitiga tekstur tanah ini. Nah, untuk belajar mekanika tanah harusnya belajar ini ya. Jadi di sini ada liat, debu, dan pasir. Ini fraksi. Kalau dijumlahkan itu selalu 100%. Ya, dia punya garis-garis di sini ya. Contohnya misalnya pasirnya itu pasirnya adalah sini ya katakanlah 80 ya. Kemudian apa? Liatnya itu berarti katakanlah di sini ya 25 misalkan di sini ya 25 sini ya. Kemudian debunya adalah 90. Oh, debunya nggak mungkin 90, debunya itu berarti ini apa dia miring ya sebentar. Kita lihat garisnya ya. Ya, garisnya untuk debu berarti ini ya 90 30 90 sisanya ya oh sorry yang ini yang miring sorry maaf ya yang miring itu untuk yang debu. Jadi kalau misalnya ada di sini ya katakanlah dia tadi ya di sini katakanlah kita punya apa di sini aja lah katakanlah 75 pasir ya pasir 75 ya pasirnya 75 ya kemudian lihatnya adalah katakanlah di sini 32 ya gitu ya ya kemudian ininya 25 apa namanya debunya. Nah, perpotongan dari tiga sisi. Nah, wilayahnya masuk nomor berapa? Kalau dia perpotongannya masuk nomor 4, maka jenis tanahnya adalah lempung berpasir. Ya, lempung berpasir ya atau sandloam ya, berpasir ya. Ya, lempung itu ya lano atau lempung itu LOAM ya. Jadi ini jenis ini ya. Tapi kalau misalnya dia di sini ini ya, nah, ini berarti pasir, tanah pasir. Ya karena apa pasirnya dominan ya. Kalau di sini nomor satu ya ketemu dari tiga perpotongan di tiga sisi ini ya nomor satu berarti dia lihat berat ya atau sebut sebagai clay ya clay saja ya lihat ya ada clay berpasir berarti clay sand ya sandy clay atau apa ya sandy clay jadi ini ya ada macam-macam. Nah, ini jenisnya ya. Jadi misalnya nanti kita ingin tahu jenis tanahnya dari tekstur, maka kita harus punya komposisi ini. Dan kita bisa mengklasifikasi menjadi 12 jenis klasifikasi tekstur tanah. Kemudian untuk distribusi ukuran, ya distribusi ukuran kita bisa pakai ayakan kan misalnya ya untuk mengetahui particle size distribution, distribusi ukuran partikel. Ya, karena tanah mineral itu tersusun atas partikel-partikel tanah dengan berbagai ukuran. Dan partikel size distribution ini menggambarkan komposisi atau presentasi jumlah partikel tanah yang disertasi berdasarkan ukuran. Ya seperti ini ya ukurannya ya. Ya. Kemudian ada densitas partikel, ya. Densitas itu tadi kepadatan ya. Tadi 1 sampai 2 ya. Ini aja yang kalau tanah mineral itu bisa sampai yang seperti kuarsa ini tinggi dia 2 sampai 65 ya. Tapi untuk mineral biasanya ini 1 sampai 2 tadi ya. 1 sampai 1,6 gram per sentimeter kubik ya. Tapi kalau bahannya organiknya dominan, maka biasanya densitasnya kurang dari 1 ya, gram per meter. Ya, ini kepadatan tanah atau densitas tanah. Ya. Nah, ini distribusi ukuran partikel tadi. Ya, nanti berdasarkan ini ukurannya ya. Nah, ini kita katakanlah ini apa ayakannya ya. Sifat tes kita pakai ya berapa yang tersimpan nanti kita bisa buat. Nah, kita bisa bikin apa komposisi seperti ini. Ya, dari hasil ini ya dari hasil-hasil uji ini ya kita bisa tahu berapa ya jumlah apa berdasarkan ini ya berat atau berdasarkan ini ukuran ya ukuran ininya. Nah ini beratnya berapa yang lolos dan yang tidak lolos. Nah ini kita buat prosentasenya dapat persentase ini ya persentasenya.
Nah, ini nanti ya dibuat akumulasi yang paling kecil ke yang paling yang paling besar ke paling yang kecil, ya, maka akan terbentuk pola seperti ini. Nah, itu. Ya. Jadi ini ya. Jadi ini adalah gambar dari distribusi ukuran partikel ya kalau kita buat apa grafiknya seperti ini ya. Oke, nah ini lebih spesifik lagi ya. Kita akan bahas tentang luas permukaan spesifik ya atau specific surface area atau SSA ya. Merupakan sifat fisik fundamental dan intrinsik tanah yang berkaitan dengan fenomena penting seperti partikel kation, retensi dan pelepasan bahan-bahan kimia, termasuk nutrisi tanaman, polutan potensial ya, retensi air, sifat mekanika seperti plastisitas, kohesi dan kekuatan. Nah, di sini ya SSA atau luas permukaan spesifik itu bisa dihitung menggunakan tiga sama nih ya. Ada AM, ada AV, ada AB. AM itu AS dikurang dibagi MS ya. Ya, AV ya sama ini harusnya ini V ya, volatil yang dia ini ya. Kemudian B ya. Nah, ini penjelasannya nanti di sini ya. Di sini ada penjelasannya. Nah, ini ya luasan nanti beda-beda ya, ya. Bentuknya untuk luas permukaan ini berbeda-beda. Nah, nanti kita hitung luasnya itu juga berbeda-beda berdasarkan bentuk. Ini ya kalau kita belajar geometri, ya rumusnya kan beda-beda ya, tergantung dari sisinya, panjang sisinya. Ya. Dan bentuk-bentuk ini dia setelah dihitung dia memiliki luas spesifik pada satuan volumenya ini. Ya, ya. Semakin kecil ukuran kubus ya, semakin besar luas permukaan spesifiknya. Ya, semakin kecil ukuran kubus, semakin besar luas permukaan spesifiknya. Ya, dan ini berlaku untuk semua bentuk padatan. Ya, jadi katakanlah ini 1 meter ya luas atau muka saja luas permukaannya 6, volumenya ya 6, berarti 6 dibagi 1 6. Ya, kali ini kan 24 dibagi 8 ketemu 3. Ya 96 dibagi 64 ya 1, ini ya. Jadi luas permukaan dibagi volume ya. Ya, jadi ini kan ya. Kemudian ya partikel tanah jenisnya ini ya surface luas surface areanya ya spesifik ya ini untuk jenis-jenis tanah tadi ya. Apa teksturnya? Ada yang sand atau gravel. Gravel kan gede ya, batu apa kerikil kan. Kalau sand itu lebih di bawahnya lagi ya tadi ukurannya ya. Kemudian silt tengah-tengah ya. Kemudian clay yang paling kecil. Ya, nah ini jumlah partikelnya per gramnya ya tentu semakin ke bawah ini semakin banyak ya. Dan surface areanya ingat di sini semakin ke sini karena ini semakin kecil dia semakin besar ya. Nah, karena kecil kan pembandingannya nanti berbaginya ya. Jadi dia sangat dihitung dari ini ya besarnya nanti ya. Jadi luas area itu kalau semakin kecil dan semakin banyak jumlah partikel maka semakin besar luas areanya ya. Ya, jangan kebalik ya. Kalau batu kerikil kan gede ukurannya, tapi ternyata dia surface areanya itu kecil. Beda kalau dia dengan clay atau silt misalnya aja semakin banyak kan partikelnya, otomatis surface area juga semakin besar. Nah, itu. Ya, ini penting ya. Nah, ini kubus dan bola memiliki SI yang sama bila diameter dan panjang sisinya sama ya. Semakin tipis partikel semakin besar SSA. Semakin besar SSA, semakin besar terjadi ini. Yang penting ini yang kita pelajari untuk apa sih? Kita ingin mengetahui aktivitas permukaan dan aktivitas koloidal. Ya. Total SSA adalah jumlah dari fraksi F dikalikan SSA dari masing-masing partikel. Ini jumlahnya ya. Ya, jadi ini kali ya. Ini rumusnya. Ya. Oke, nah ini fase ya, fase yang terakhir nih ya. Fasenya itu tadi sudah saya singgung. Jadi tanah itu punya fase gas, air maupun padat. Gas dan cairan menempati pori-pori, jelas ya. Tanah jenuh terjadi, tanah jenuh air bila semua pori terisi air, jadi gasnya kosong. Ya, oleh karena itu komposisi volume cairan dan gas selalu dinamis. Jadi sebenarnya yang berubah-ubah itu adalah volume gas dan airnya. Ya, kalau ini tetap. Nah, gitu ya.
Oleh karena itu nanti ini penting, ada rumus-rumus yang harus dipahami. Ya, bagaimana kita menghitung volume tanah? Volume tanah itu berarti VT itu adalah akumulasi dari volume solid, volume water, dan volume gas. Volume pori, pori tadi apa? Ya, pori itu kan hanya dari ya gas dan apa air. Ya, artinya ya, ya. Jadi dia adalah disebut V, ya, ya. Porositas itu rumusnya adalah ya porositas itu jadi yang yang apa namanya volume yang ruang porinya itu disebut sebagai pori. Volume pori-pori nanti direpresentasikan dalam porositas. Apa porositas itu adalah volume dari porinya dibagi volume total. Kemudian densitas tanah itu adalah disingkat rho S, ya. Rho kan densitas ya, ya. S adalah solid tanah, soil maaf. Sama dengan WS, W itu apa? W itu berat. Berat tanah dibagi volume tanah. Ya, jadi berat tanah dibagi volume tanah. Ya, semakin dia berat dengan volume yang sama, berarti dia densitasnya semakin tinggi. Ya, maka dikatakan kan pasir itu densitasnya rendah atau organik itu rendah karena volume sama, dia lebih ringan daripada tanah. Nah, gitu. Ya, densitas ya. Jadi berat per volume. Ya, berat per volume. Nah, kemudian untuk kadar air itu ada dua basis. Ada basis volume, ada basis berat. Kalau kadar air ya, kadar air basis volume itu rumusnya ini ya, atau disingkat theta. Ya, theta sama dengan VW dibagi VT. VW itu adalah volume dari apa water dibagi volume total. Kalau basis berat adalah berat air dibagi berat total. Ya, ini berat, timbangan berarti kalau ini. Kalau ini kan volume itu ukuran itu ya. Jadi nanti ya, kalau ini berat air dibagi berat tanah total. Nah, itu namanya kadar air basis berat. Kalau volume air dibagi volume total itu disebut kadar air. Kemudian densitas partikel ini kepotong nih ya. Rho B ya. W dibagi V ya, indeksnya. Ya bersama dengan ini sudah adanya densitas partikel. Cuman ini adalah nanti partikelnya. Ya, dibagai dari ini ya, tergantung dari apakah udara atau air. Nah, itu ya. Jadi ini ya. Jadi ini kepotong nih rumusnya ya. Coba ini PR nanti dilengkapin ya. Nah, sekarang kita punya data ya. Kita punya data hasil analisis contoh fisika tanah. Jadi kita mengambil sampel tanah ya dengan kode 01 sampai 08 diambil dari kedalaman yang berbeda-beda. Ada kedalaman 0 sampai 30, ada 30 sampai 60. Nah, titiknya ini ada berapa titik? Satu, dua, tiga, empat. Ada 4 titik. Ya, setiap titik ada 2 kedalaman. Jadi 2 kali 4 berarti ada 8 sampel. Nah, setelah dianalisis di lab, kadar air volumenya itu ini. Kadar air volume, berarti ini kadar air basis volume. Ya, ini ketemunya. Persen volume berarti ini, berarti 58,9 itu berarti volume air dibagi volume total. Nah, ketemu ini. Kemudian densitas partikel ya ketemu ini. Ya, 2,53 nih, ya. Jadi gram per sentimeter kubik ya. cc ya. Densitas tanah gram per cc. Porositas ini ruang ini ya, volumenya itu nih, porositasnya ini, porositasnya. Ya tadi porositas kan volume apa udara ruang pori dibagi volume total kan gitu ketemunya ini. Ya, ya kita dapat data ini. Ya, oke. Kemudian kita juga tahu prosentase dari tekstur tanahnya. Ada persen pasir, persen debu, persen liat. Ya, sand, silt, clay. Persentasenya ini. Ya, oke. Nah, pertanyaannya dari dua hasil sampling ini, pertanyaannya ini tugas pertama. Anda diminta menghitung kadar air basis berat. Ya, kalau tadi kan, kalau ini kan basis volume ya, ini kan basis volume. Nah, bagaimana dengan dua data ini? Anda konversi menjadi basis berat.
ya untuk tabel. Kemudian dari jenis tekstur tanah ini, persentase ini tentukan ya ya jenis teksturnya. Tentukan tekstur tanah untuk setiap tabel tanah yang tersampur ya. Jadi namanya apa? Kembali ke segitiga USGA ini. Ya ini. Apakah dia nomor satu, nomor dua, nomor tiga? Nanti Anda plotkan di sini mana namanya. Ada delapan, tadi ada delapan titik, ada delapan sampel ya. Itu. Nah, silahkan ditulis di sini. Ya, gitu, ya. Oke, sampai sini jelas tugasnya. Ya, jadi dari tabel ini, dua tabel ini, Anda diminta menentukan data ini. Ya, nah silakan dikerjakan secara mandiri ya, artinya ini tugas perorangan ya untuk K1 dan dikumpulkan nanti sebelum pertemuan berikutnya. Baik, sampai sini saya kira waktu kita sudah tinggal 7 menit lagi ya, karena Anda akan jam 10 ada kuliah lagi kalau nggak salah ya. Mungkin Mbak Uji pada ada yang di jalan ya. Baik, saya kira itu pertemuan yang bisa saya sampaikan, materi yang saya sampaikan pada pertemuan pertama kita dan ada tugas yang harus Anda kerjakan untuk pertemuan pertama. Sampai sini pertanyaan? Izin Prof, Ya, untuk tugas tadi dikumpulnya lewat mana ya Prof? lewat kelas. Dan untuk dalam bentuk Excel atau bagaimana Prof? Boleh Excel, boleh Word ya. Jadi Anda kan punya Grambil tuh. Ya tambahkan aja kalau Excel berarti kan harus Anda input lagi tuh. Jadi nanti masing-masing sampel tadi tabel satu, jawabannya itu kan berarti ada di kolom berikutnya. Anda tambah kolom berikutnya. Misalnya ya kadar air persen volume ketemu 58,9 tadi ya. Nah, kadar air basis beratnya berapa? Nah, di sampingnya ya. Jadi Oke, siap. jadi silakan ditulis ulang lagi ya data tadi di Excel, kemudian jawabannya di ini. Di Excel dijawab untuk tugas satu atau soal nomor satu itu di sheet satu ya. Soal dua di sheet dua. Jelas? Siap, Ya. jelas Prof. Ya. Terima kasih. Nah, nanti untuk nama filenya ya, nama filenya itu Anda tulis nama name ya, name dulu ya, gampang. Name underscore nama underscore tugas satu K1 ya, yang dikumpulkan file Excelnya. Ya, supaya enak Excel aja deh ya, daripada Word kan susah nanti ya. Excel aja lah ya. Silakan dikumpulkan nanti di kelas. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, saya lupa ya, saya belum buka ini ya, belum buka. Saya dulu deh.